Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Iza Rizana Sahira. Saya berasal dari Universitas PTQ Jakarta, Fakultas Dakwah, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. Pada video kali ini saya akan membahas tentang takdim dan takhir dalam kaidah tafsir. Dan dalam pembahasan kali ini kita akan bagi menjadi 3 pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian takdim dan takhir. Yang kedua kaidah takdim dan takhir. Dan yang terakhir yaitu sebab-sebab takdim dan takhir. Nah, untuk pembahasan pertama ini yaitu pengertian takdim dan takhir. Perlu kita ketahui apa itu pengertian dari at-takhir dan at-taqdim. Dalam terminologi ilmu balaghah ini, taqdim dan takhir lebih terkonsentrasi pada ketinggian uslub atau gaya bahasa yang berpengaruh besar pada keindahan rasa bahasa dengan menampilkan bahasa dalam bentuk makna yang sempurna sesuai situasi dan kondisi. Oleh karena itu, ia merupakan seni bahasa yang paling unggul dalam menyingkap perasaan jiwa dan mengukur kedalamannya. Lalu, kata takdim ini berasal dari kata kodama yang berarti mendahului atau menyegerakan. Sedangkan takhir berakar dari kata akhoro yang berarti penundaan, penangguhan, dan perlambatan. Nah, takdim dan takhir ini yang dimaksud dalam kaidah ini adalah mendahulukan atau mengakhirkan satu lafaz atau ayat yang satu dari satu lafaz atau ayat yang lain, atau memposisikan suatu lafaz sebelum posisi yang aslinya atau sesudahnya untuk memperlihatkan kekhususan, keutamaan, dan urgensi dari lafaz tersebut. Dengan begitu, dapat kita simpulkan bahwa kaidah takdim dan takhir ini adalah suatu dasar atau patokan untuk mengetahui keadaan suatu lafaz atau ayat yang didahulukan atau diakhirkan dengan bertujuan untuk menyingkap rahasia, kekhususan, dan keutamaan dari suatu lafaz maupun ayat sesuai maksud dan tujuannya. Nah, pembahasan yang kedua yaitu tentang kaidah takdim dan takhir. Adapun kaidah-kaidah takdim dan takhir ini itu dibagi menjadi 2. Kaidah pertama yaitu mendahulukan penyebutan pada satu lafaz atau pada satu ayat bukan berarti lebih terjadi dalam realitas dan hukumnya. Kaidah ini butuh penjelasan karena bentuk-bentuk takdim dan takhir dalam Al-Quran mempunyai beberapa arti. Sebagai contoh atas kaidah ini, kita bisa lihat firman Allah Quran Surah Al-Fatihah ayat 5. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang artinya hanya kepadamu lah kami menyembah dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Dalam ayat ini kita bisa lihat kenapa lafaz iyyaka na'budu lebih didahulukan daripada iyyaka nasta'in. Dalam hal ini kita bisa mengetahui maknanya secara jelas dengan menggunakan kaidah ini. Kalimat iyyaka na'budu didahulukan daripada iyyaka nasta'in karena ibadah adalah tugas dan kewajiban. Sedangkan pertolongan atau isti'anah adalah hak. Perlu kita ketahui, kata ibadah ini mengandung 2 pengertian, yaitu puncak keterhinaan atau puncak penghambatan, dan melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Dalam penjelasan yang lainnya dinyatakan bahwa istilah a'bada ya'budu mengandung 3 makna, yaitu totalitas, kepasrahan, atau kepatuhan, atau ketertundukan. Istilah abada itu harus disandarkan kepada Allah karena tidak ada yang lebih berhak untuk disandarkan selain daripadanya. Dalam hal ini, inilah kita sebagai manusia sudah mestinya harus beribadah kepada Allah dan mengabdi kepadanya. Karena itu, sangatlah tepat meletakkan istilah na'budu lebih dahulukan daripada nasta'in, karena melaksanakan tugas dan kewajiban harus lebih didahulukan daripada menuntut hak tersebut. Lalu kaidah kedua, yaitu kebiasaan orang Arab tidak akan mendahulukan suatu kata kecuali apa yang telah menjadi perhatiannya. Penjelasan dari kaidah ini yakni pada ungkapan yang menyatakan bahwa sebab-sebab suatu perkataan didahulukan oleh karena kemuliaan, keagungan, atau apa yang menjadi perhatian padanya.
Lalu salah satu contoh ayat dari kaidah yang kedua ini adalah firman Allah Quran Surah Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in, yang artinya dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang ruku. Pada ayat tersebut mengandung takdim dan takhir, di mana kata sholat itu didahulukan pengucapannya karena lebih diprioritaskan. Menurut Quraisy Shihab menjelaskan dalam kitab tafsirnya Al-Misbah bahwa dua kewajiban pokok itu merupakan pertanda hubungan harmonis. Itu yang pertama itu sholat. Itu tuh merupakan hubungan harmonis secara vertikal, yaitu antara manusia dengan Allah. Lalu ada pula kewajiban zakat yang merupakan hubungan harmonis secara horizontal yang berhubungan antara sesama manusia. Keduanya sama-sama penting, akan tetapi sholat tentunya lebih didahulukan. Nah, dari kedua kaidah ini dapat kita kaitkan dengan Al-Quran, maka dapat dipahami bahwa keharmonisan dan keteraturan yang timbul dalam kata-kata dan susunan kalimat dalam Al-Quran selalu ada dalam setiap lafaz dan ayatnya, baik yang didahulukan maupun yang diakhirkan. Dan maknanya yang mendalam dapat diketahui melalui kajian takdim dan takhir ini. Bahasan yang terakhir yaitu tentang sebab-sebab takdim dan takhir. Adapun sebab-sebab takdim dan takhir ini menurut Al-Alamah Syamsu al-Din Ibnu al-Soyik, yakni bahwa di antara sebab-sebab takdim dan takhir ini dalam kitabnya yaitu Al-Muqaddimah fi Sir Al-Fad Al-Muqaddamah, sebagaimana yang dikemukakan oleh Al-Suyuti dalam kitabnya, yaitu sebab yang pertama yaitu at-tabaruk, yakni mendahulukan nama Allah pada hal-hal yang penting. Contoh dalam Quran Surah Al-Imran ayat 18. Lalu yang kedua yaitu at-ta'zim, yakni kalimat yang mengandung pengagungan. Yang ketiga at-tasyrif atau pemuliaan, seperti penyebutan laki-laki sebelum wanita. Contohnya dalam Quran Surah Al-Ahzab ayat 35. Lalu yang keempat al-munasabah, persesuaian, yaitu berupa penyesuaian terhadap yang lebih dahulu disebutkan dalam konteks pembicaraan. Lalu sebab yang kelima yaitu mendorong untuk mengerjakannya dan mewanti-wanti untuk tidak meremehkannya, seperti penyebutan wasiat terlebih dahulu sebelum hutang. Contohnya dalam Quran Surah An-Nisa ayat 11. Yang keenam, keterdahuluan yaitu bisa berupa keterdahuluan masa, seperti penyebutan malam sebelum siang, kegelapan sebelum cahaya, penyebutan malaikat sebelum manusia, atau penyebutan mengantuk sebelum tidur. Contohnya dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 255. Lalu yang ketujuh, syababiyah atau menunjukkan sebab. Misalnya mendahulukan sifat alimi Allah daripada sifat kebijaksananya, mendahulukan tobat dari mensucikan diri karena tobat merupakan penyucian diri. Lalu yang kedelapan yaitu menunjukkan yang lebih banyak, seperti mendahulukan orang kafir dari orang mukmin. Contohnya dalam Quran Surah At-Taghabun ayat 2. Yang kesembilan, meninggikan atau meningkat dari yang lebih rendah kepada yang lebih tinggi. Contohnya dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 195. Lalu yang terakhir yaitu yang ke-10, merendah dari yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Contohnya dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 255. Dari 10 sebab ini yaitu mengandung hikmah bahwa sesuatu yang didahulukan lebih penting untuk dijelaskan dan untuk diperhatikan, dan merupakan pembuktian bahwa betapa uslub bahasa Al-Quran sangat tinggi nilai keindahannya, dan bahwa sampai kapanpun Al-Quran akan tetap survive autentiknya, baik dari aspek bahasa maupun nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.